Yuk, saya ingin sharing ya tentang ini kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi mati, bangkit, naik, gitu ya. Kita akan sama-sama merenungkan apa sih sebenarnya yang dimaui Yesus ini dalam kitab Markus ya, saudara ya, dalam kitab Markus. Jadi saudara, kita jangan berpikir amanat agung itu cuma ada di kitab Matius, enggak. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di Kisah Para Rasul itu ada yang namanya itu amanat agung. Amanat agung itu kan pesannya Yesus menjelang Yesus naik ke surga. Ya, ada ada versi, ya, ada pandangan yang mereka tangkap dari Yesus yang mereka terus masukkan di dalam jadi titik berat mereka waktu menuliskan kitab ini. Gitu ya, masing-masing punya titik beratnya sendiri-sendiri. Yuk kita akan sama-sama baca yang kali ini dari Markus ya. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ini ayat terkenal sekali. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara, ini kisah tentang Yesus yang akan naik ya, menjelang Yesus naik. Yesus kasih pesan sama mereka, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, kita harus tahu Markus ini ya ditulis di dalam konteks penganiayaan, tekanan Romawi ya. Jadi jemaat waktu itu ditekan dengan hebat oleh pemerintahan Roma. Apalagi waktu itu zamannya Kaisar Nero, saudara. Kaisar Nero ini kaisar yang sadis dia ya. Kaisar yang sadis, bengis, buas dia. Kaisar Nero ini. Nah, makanya ada ketakutan-ketakutan di dalam komunitas-komunitas Kristen waktu itu. Jadi Markus menuliskan ini itu untuk menunjukkan, untuk menceritakan kepada mereka bahwa Yesus melalui penderitaannya itu sudah menang. Melalui kematiannya dia sudah menang. Jadi Yesus itu adalah Raja sejati. Nah itu, jadi kitab Markus itu ditulis untuk menunjukkan itu semua kepada komunitas Kristen, saudara ya. Komunitas-komunitas yang ada waktu itu di gereja mula-mula. Jadi tema besarnya Markus itu sebenarnya adalah Mesias yang dia sudah menang lewat penderitaan. Ya, penderitaannya di mana? Di kayu salib. Sebenarnya mulai ayat 9 sampai ayat ke-20 ini adalah satu penutup yang memberi penegasan, saudara. Yang memberi penegasan tentang apa? Kemenangan Kristus. Dan inilah yang memperkuat misi gereja, yang memperkuat misi orang-orang di komunitas gereja mula-mula waktu itu. Itu ya. Nah, saya akan mulai di ayat 15, saudara. Di ayat 15 Yesus bilang gini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Beritakan ini keruksete. Keruksete itu gini, saudara. Dia memproklamirkan mewakili kerajaan. Jadi ini satu tindakan yang resmi yang dimaksud itu. Jadi waktu Tuhan ngomong beritakanlah, Tuhan lagi ngomong gini, kamu resmi mewakili kerajaan Allah. Karena gini, kerux itu adalah utusan resmi waktu itu ya, dalam konteks waktu itu kerux itu adalah utusan resmi dari kerajaan Roma, saudara ya. Jadi untuk membawa pesan. Itu ya, makanya waktu Yesus ngomong beritakanlah, kamu membawa otoritas yang resmi, kamu membawa berita yang resmi
kamu resmi mewakili kerajaan Allah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan ini loh, berita ini kepada semua makhluk. Gitu ya. Jadi ini bukan sekedar menceritakan, bukan cuma sekedar kita sharing tentang firman, enggak. Jadi yang dimaksud Yesus itu bukan cuma sekedar ini loh, Yesus itu sudah mati, enggak, tapi dengan otoritas, gitu ya. Kita membawa berita itu dengan otoritas yang bagaimana? Artinya gini, pemberitaan Injil kita tuh nggak ngawur, gitu loh saudara. Makanya ada orang yang memberitakan Injil dengan janji-janji manis, dengan janji-janji palsu, gitu ya. Bilang gini, ayo kamu ikut Tuhan, udahlah kamu nanti ikut Tuhan itu pasti ada terobosan, gitu. Kan sering kan yang kayak gitu-gitu. Udah kamu ikut Tuhan pasti kamu disembuhkan, yang kayak gitu kan. Nah, saudara, apakah kita ikut Tuhan tuh nggak bisa sembuh? Bisa, tapi kan orientasinya kan bukan itu. Jadi maksudnya Yesus, kamu membawa berita itu untuk menceritakan betapa besar kasihnya Tuhan kepada kamu, kepada dunia. Kenapa? Karena dia rela datang ke dunia mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu tidak menganggap apa yang seharusnya. Itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Makanya dia datang ke dunia mengambil bentuk manusia. Dia ikut menderita. Dia ngalami yang namanya dihina orang. Dia ngalami yang namanya disakiti orang. Dia ngalami yang namanya dipukul, ya kan? Dia ngalami yang namanya ditelanjangi. Dia ngalami dilecehkan seperti itu. Dia ngalami ditolak. Bahkan waktu itu saudara-saudaranya sendiri aja nganggap Yesus ini yang bagaimana gitu kan. Dia ngalami semuanya. Nah, itu lagi nih. Makanya Yesus ngomong, kalau kamu memberitakan, semua itu pasti ada sumbernya. Gitu loh. Jadi itu bukan opinimu sendiri. Ya, memberitakan Injil itu bukan opinimu sendiri, bukan keinginanmu sendiri. Oh, beritakan Injil itu harus kayak gini. Enggak, semua itu harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Kembali lagi ke firman Tuhan. Kembali lagi kepada pengenalanmu akan Tuhan. Gitu loh. Jadi enggak cuma sekedar sharing-sharing. Kalau cuma sharing-sharing, lama-lama sharingnya jadi ngawur, ya kan? Jangan kamu ikut aja nanti. Pokoknya kamu kalau ikut ke kalau ikut ke komunitas ini asik-asik, wis tak asik, pokoknya asik. Lu asiknya apa? Wis tak asik pokoknya. Kita bisa cerita-cerita, kita bisa kita bisa hang out bareng, ya kan? Yang dicari yang gitu-gitu. Bukan yang dicari itu pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan, bukan itu yang dicari. Nah itu loh, makanya karena kita ini utusan-utusan resmi, ya. Jadi konteksnya di sini, utusan resmi. Markus itu memandang Yesus itu sebagai raja sejati. Makanya Markus memandang hubungan Tuhan dengan umatnya dan umatnya dengan Tuhan itu sebagai hubungan antara raja dengan utusan raja. Wah, itu loh saudara ya. Itu yang kita harus pahami. Itu loh. Jadi Markus lagi memberi penekanan, kamu ini bukan orang-orang biasa loh. Kamu ini utusan-utusan, resmi utusannya. Ya kan? Ini ada KTP-nya semua ya berarti. Gitu loh, ada ID card-nya semua. Nah itu saudara ya. Nah, jadi sumbernya jelas, pesannya juga jelas, otoritasnya juga jelas. Memberitakan Injil itu harus jelas. Kalau nggak pernah baca Alkitab, saudara, ya ini bukannya mau membatasi, bukan. Tapi kalau kita sendiri itu kalau kita tuh punya kerinduan untuk menginjil, kita sendiri juga harus mendalam dengan Tuhan. Jangan nggak baca Alkitab terus habis itu sok-sokan nginjili orang, salah-salah kita diinjili, saudara. Iya toh? Mau doakan orang, salah-salah didoakan sama orang. Jadi kan blind itu, sok-sokan gitu, nengking kita sendiri ditengking nanti, bahaya itu. Nah, itulah. Makanya terus Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk diberitakan. Nah, jadi dalam pemikiran Ibrani itu gini saudara, dosa itu sudah merusak semuanya, gitu loh. Makanya waktu Yesus itu bilang beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Markus itu punya pemikiran
pemikiran Ibrani. Dia memahami di dalam pemikiran Ibrani, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa itu sudah merusak semuanya. Makanya Yesus datang itu memulihkan semuanya. Memulihkannya lewat siapa? Nah ini loh, yang disuruh pergi siapa, saudara? Kita semua. Kita ini siapa? Gerejanya berarti. Kita ini gereja-gereja sejatinya Tuhan. Kita ini utusan-utusannya Tuhan. Artinya apa? Semuanya itu dipulihkan lewat siapa? Lewat kita semua. Makanya kayak alam ini dipulihkan. Kalau kita mengalami shalom, kita mengalami damai. Nah, gini saudara ya, saya jelaskan gini. Dalam pemikirannya Ibrani, kalau kita mengalami shalom, kita kan mengalami anugerah ini. Artinya apa? Karena kita mengalami anugerah, kita mengalami yang namanya shalom. Kita mengalami damai sejahtera. Nah, dalam pemikirannya Ibrani itu gini. Kalau kita mengalami shalom, bukan cuma kita yang mengalami shalom, tapi sekeliling kita juga mengalami shalom. Jadi dalam pemikirannya Ibrani, shalom itu bukan, konteksnya itu bukan individu. Tapi kalau orang Ibrani sudah ngomong shalom, artinya apa? Sekelilingmu pun itu mengalami shalom juga. Woi, gitu loh saudara. Jadi makanya saya itu gini, bertanya-tanya, kalau orang cuma ngomong kau pasti dipulihkan, kau pasti dipulihkan, kau pasti dipulihkan, keuangan pasti dipulihkan, semuanya ke diri sendiri, semuanya ke diri sendiri. Benarkah itu Injil yang sesungguhnya yang diberitakan? Nah gitu loh. Karena kalau kita dalami pemikirannya rasul-rasul atau penulis-penulis Alkitab yang benar-benar mereka menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Yesus waktu itu, kita bisa memahami sebenarnya bukan seperti yang diberitakan orang banyak itu yang diinginkan oleh Yesus gitu loh saudara. Ya, makanya waktu Markus ini berpikir gini, beritakanlah kepada segala makhluk, kamu kan sudah mengalami shalom itu, mengalami damai sejahtera, kamu kan dipilih sama Tuhan, kamu utusannya. Artinya apa? Melalui kamulah segala sesuatu itu akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Segala sesuatu di sekelilingmu itu akan mengalami shalom juga dari Tuhan. Kalau kamu mengalami shalom, semuanya juga di sekelilingmu yang bersentuhan dengan kamu itu akan mengalami shalom. Woi, gitu loh saudara. Jadi ini saudara ya, apa namanya? Yuk kita berpikir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yuk kita renungkan yuk. Apakah hidup kita ini sudah membawa damai sejahtera untuk sekeliling kita? Karena orang tebusan atau utusan-utusan resmi dari Tuhan, naturnya itu sudah jelas ini dari sini. Naturnya apa? Membawa damai sejahtera bagi sekelilingnya. Bahkan membawa damai sejahtera bagi alam, saudara. Artinya apa? Saya selalu kasih contoh sederhana gini. Seorang Kristen itu gak buang sampah sembarangan. Gitu loh, saudara. Itu contoh kecil tapi yang itu berdampak loh. Iya kan? Orang Kristen bahkan peduli. Iya ya, buang sampah. Ini efeknya bisa banyak. Buang sampah sembarangan nih loh, efeknya bisa banyak. Nah, sampai kayak gitu. Itu loh saudara ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Yesus dengan beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi artinya gini, Injil itu yang dimaksud Yesus ini deklarasi kerajaan Allah, menentang klaim kuasa dunia ya yang dikuasai kegelapan itu. Jadi ada deklarasi kuasa Allah, pemerintahan Allah sedang mulai dipulihkan. Lewat siapa? Lewat kita semuanya ini loh. Ya kan? Kita ini mungkin orang-orang biasa ya saudara ya. Tapi kalau kita berdampak minimal untuk 2 orang aja di dalam hidup kita, di sekeliling kita, untuk 2 orang aja. Dan yang 2 orang ini juga berdampak lagi. Bayangkan loh saudara, bagaimana efeknya. Iya kan? Jadi ini efeknya kan berantai gitu loh. Makanya salah satu atau fokusnya Markus itu adalah ngomong soal misi proklamasi, kuasa Injil, ngomong soal tanda-tanda kerajaan. Nah itu makanya dia kuat sekali. Ayat ke-16 bilang gini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan bagi Yudaisme abad pertama waktu itu, bagi orang-orang Yahudi waktu itu saudara, baptisan itu selalu dikaitkan dengan yang pertama itu pertobatan. Baptislah mereka, ya, ajak mereka untuk memproklamirkan diri. Memproklamirkan diri kenapa? Gini,
Karena bukan cuma berkaitan dengan pertobatan. Baptisan itu menunjukkan bahwa dia masuk ke komunitas tertentu. Gitu loh. Itu jadi kayak satu apa ya? Satu ini deklarasi. Satu deklarasi, aku sudah masuk ke satu komunitas tertentu. Gitu. Nah, selain dia bertobat, dia ada di dalam satu komunitas tertentu. Dan ini bukan tindakan yang sembunyi-sembunyi. Ini tindakan yang publik, diketahui banyak orang. Baptislah mereka, buat mereka mengakui pertobatannya, buat semua orang mengetahui pertobatan mereka, buat semua orang itu mengerti, mengetahui, melihat bahwa mereka berpindah dari dunianya yang lama ke dunia yang baru. Gitu. Jadi itu satu tindakan publik, saudara, dalam komunitas orang percaya. Tapi waktu itu tindakannya kayak gitu pun itu beresiko. Kenapa? Karena waktu mereka ngomong Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus lebih tinggi dari kaisar. Nah itu loh, kenapa orang-orang Kristen waktu itu dianggap subversif, saudara. Kenapa? Karena gak ada yang boleh lebih tinggi daripada kaisar. Sementara orang-orang Kristen itu mengaku Yesus adalah Raja sejati. Nah, bingung mereka, ya kan? Tapi saudara, kita akan melihat nanti bagaimana kata-kata Yesus, bagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu membuat mereka itu tidak takut lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini deklarasi yang bahaya nih, saudara. Berbahaya secara politik, gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengakui Yesuslah Raja yang sejati. Tapi memang itulah yang harus kita lakukan sekarang. Yang harus kita lakukan untuk membawa orang-orang sekarang kepada Yesus, bukan kepada kekristenan yang kekristenan yang dangkal, kekristenan yang cuman sekedar ya kumpul-kumpul gitu ya. Kalau anak-anak muda kadang-kadang ya cuman sekedar aja lah, yang penting kumpul-kumpul, yuk kita hangout bareng, ini bonusnya nanti ngomongkan ayat gitu ya, ngomongkan firman Tuhan. Padahal kalau sudah hangout itu nggak ngomong firman Tuhan, saudara. Ngomongnya macam-macam. Bahkan kadang-kadang nggak usah ngomong firman dulu, kita santai dulu. Wih, bayangkan, santai dulu, nggak ngomong firman Tuhan dulu. Berarti ngomong firman Tuhan ini nggak santai, sudah. Gimana lo? Coba ayo, ya kayak gitu tuh. Saya dengan teman-teman dari komunitas dancer itu, saya sharing. Jadi di sela-sela mereka latihan, kita ada doa gitu ya. Nah, sebelum doa saya sharing. Prinsip saya itu gini, saudara. Satu ayat saya bahas satu kata. Di dalam satu ayat saya pilih satu ayat, saya bahas satu kata. Cuma dalam waktu 10 menit mereka harus sudah bisa nangkap, sudah harus bisa paham apa maksudnya itu. Gitu. Jadi itu sesuatu yang harus berbobot gitu ya. Sesuatu yang harus berbobot, sesuatu yang harus punya nilai yang cukup baik supaya mereka bisa masukkan itu ke dalam pikiran mereka, ke dalam hati mereka. Gitu. Kita boleh ngomong, kita kan ngadepi anak-anak Gen Z, atau kita kan ngadepi anak-anak Gen Alpha gitu, tapi bukan berarti firman Tuhan itu dikompromikan gitu aja. Nilai itu tetap harus bisa masuk. Selalu ada cara untuk memasukkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu. Kalau yang sudah senior gitu, kadang-kadang gak usah ngomong firman Tuhan sih. Dewi santai-santai sih, ngomong-ngomong sih gitu. Tapi firman Tuhan itu selalu punya banyak cara untuk diucapkan. Saya dengan ini ya, teman-teman komunitas ini, dengan Bro Roni, dengan Iwan gitu ya, dengan Mbak Kade, dengan Helen, kita ngobrol santai gitu. Tapi apa yang kita obrolkan, firman Tuhan juga dasarnya. Artinya apa? Firman Tuhan itu sebenarnya nggak kekurangan cara kok untuk disampaikan, untuk dihayati, gitu loh. Tinggal mau apa enggak sebenarnya, gitu aja kan. Yesus lagi ngomong gini, kalau kamu ini adalah utusanku, ya kan, ini pesannya jelas, sumbernya jelas, otoritasnya jelas. Nanti ada tanda-tandanya juga, gitu loh. Ada tanda-tandanya. Nah, tapi gini saudara, kita harus ngerti ya. Nah ini ya, saya bacakan dulu di ayat 17 sampai 18.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini semua tanda-tanda, saudara. Tapi ini kita harus tahu, saudara, kalimatnya ini perintah atau bukan, saudara? Kalimatnya perintah atau bukan? Bukan. Ini sebenarnya kalimatnya bukan kalimat perintah. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, ini bukan kalimat perintah, saudara ya. Jadi ini bukan satu pembuktian. Ini cuma menunjukkan. Ini satu kalimat yang menunjukkan. Menunjukkan apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau kamu menjadi utusan Tuhan, itu ada penyertaan dari Tuhan. Gitu loh, saudara. Ada penyertaan dari Tuhan. Saya pernah lihat ada komunitas-komunitas loh, saudara. Ya ada gereja-gereja gitu yang megang ular subuhan loh, saudara. Nih, lihat nih, kita pegang ular loh, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa nih pegang ular. Firman Tuhan kan bilang kayak gitu. Itu namanya mencobai, saudara. Saya pernah lihat juga yang dia sok-sokan megang ular gitu, saudara. Apa yang terjadi? Digigit sama ularnya, gelempang dia. Itu saya pernah lihat loh videonya. Sok-sokan dia. Firman Tuhan berkata, dipagut ular juga nggak apa-apa gitu ya. Dia bilang gitu. Ternyata digigit langsung sama ularnya. Jatuh dia, saudara. Nah itu loh. Jadi kita nggak bisa memahami firman Tuhan seperti itu, saudara. Kita harus memahami konteksnya. Jadi ini ngomong soal perlindungan Tuhan, ngomong soal penyertaan Tuhan. Ya. Jadi dalam pemikiran Ibrani itu gini. Pemikiran Ibrani itu sebenarnya konkret, saudara. Nggak kayak pemikirannya Yunani. Pemikiran Ibrani itu konkret. Konkret, dia berdasarkan sejarah, berdasarkan tindakan Allah di masa lalu, berdasarkan perjanjian Allah di masa lalu, gitu ya. Nah, artinya gini, kalau dengan pemikirannya Markus yang berdasarkan pemikiran Ibrani itu, saudara, artinya percaya di dalam Alkitab itu bukan masalah mental aja. Bukan cuma masalah, di dalam hati kita percaya, gitu, enggak. Tapi bagi Markus, saudara, percaya itu ngomong soal loyalitas. Ekspresinya itu apa? Nyata. Ekspresinya itu kelihatan. Kenapa? Karena kita mengalami Tuhan. Kita mau setia. Kelihatan, semua orang tahu kita setia, gitu loh, saudara. Jadi gak cuma masalah mental, di dalam hati kita setia. Kita ngomong gini, aku setia sama Tuhan, aku setia sama Tuhan, aku setia sama Tuhan. Enggak. Markus ini menulis dalam pola berpikirnya orang Ibrani sejati, orang Yahudi sejati, saudara. Pemikirannya itu konkret. Konkret itu artinya apa? Apa yang dia pikirkan itu juga apa yang dia lakukan. Sama kayak gini. Kalau dia berpikir soal 25.000 itu ada di dalam dompetnya, artinya di dalam dompetnya itu pasti ada 25.000. Nggak mungkin nggak ada 25.000. Nah, itu pemikirannya konkret. Kalau kita berpikir soal aku mencintai Tuhan, tindakannya pun pasti mencintai Tuhan. Kalau kita berpikir soal aku mau setia sama Tuhan, tindakan kita pun pasti setia sama Tuhan. Nah, disitulah, saudara, Markus itu memahami. Di dalam pemikiran yang seperti itu dan di dalam ekspresi yang seperti itu, pasti ada penyertaan dari Tuhan. Gak perlu takut, gitu. Kita memang komunitas ini akhirnya dibully, dikejar-kejar kayak gitu, tapi gak perlu takut, ya. Tuhan tuh menyadari kok waktu itu umatnya itu pasti ada dalam kesulitan. Menyadari. Makanya Tuhan ngomong, ya, pergilah, beritakanlah Injil. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percayanya ini antara pikirannya dengan tindakannya itu sinkron, gitu loh, saudara. Ada tindakannya. Jadi orang percaya sungguhan. Gak cuma ngomong percaya tapi tindakannya mursal, gitu. Enggak. Gitu ya, saudara ya. Jadi Markus lagi ngomong, kamu pasti disertai Tuhan. Kamu jangan takut. Itulah kenapa di ayat 20, ya, di ayat 20 setelah Yesus terangkat, di ayat ke-20 dibilang gini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, ini sebenarnya
satu kontras yang sebelumnya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, murid-murid itu ketakutan semuanya, tercerai-berai semuanya, lari semuanya murid-murid itu, saudara. Bener gak? Ya kan? Murid-murid itu kayak gitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka tersebar semuanya. Mereka gak takut lagi. Kenapa? Mereka sudah tahu sang raja sejati itu bangkit. Sang raja sejati itu naik di hadapan mereka. Mereka ngelihat sendiri, ini benar-benar raja yang lebih hebat daripada kaisar. Kaisar itu butuh pasukan segitu banyaknya untuk mengukuhkan dirinya. Tapi Yesus, ini sang raja sejati, alam semesta yang tunduk sama dia. Kematian aja tunduk. Raja siapa? Siapa raja-raja di Roma yang pernah bangkit dari kematian? Gak ada kan? Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian yang gak bisa dikalahkan semua orang. Kalau gitu siapa raja sejatinya? Oh iya toh. Memahami itu, murid-murid jadi berapi-api lagi, saudara. Makanya murid-murid berangkat, pergi semuanya, tersebar ke seluruh dunia, dan kitalah hasil dari pelayanan mereka. Hasilnya dinikmati dari generasi ke generasi. Iya toh. Makanya gini, saudara, memberitakan Injil itu sebenarnya bukan masalah gini. Ayo, makanya kamu ikut aku ke gereja. Ayo ke gereja. Kamu itu ke gereja hari Minggu. Enggak, bukan masalah itu. Ya, menginjil itu gini. Misal kita punya anak ini atau punya cucu, ya, punya anak, punya cucu masih kecil misalnya, atau punya anak udah gede, kita jadi teladan. Kita ngomong soal prinsip-prinsip dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan mereka. Apakah itu bukan menginjil? Itu menginjil. Bahkan saya bisa bilang keluarga itu adalah ladang penginjilan yang pertama kali yang harus digarap. Jadi jangan sampai kita nih menginjil di luar tuh hebat luar biasa, saudara ya. Tapi di gereja Tapi di dalam keluarganya, keluarganya ini nggak pernah diajar soal prinsip-prinsip firman Tuhan gitu. Enggak ada teladan. Enggak ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam keluarganya. Enggak ada. Makanya, saudara, dimanapun kita berada, ada kesempatan untuk berbagi. Kesempatan untuk berbagi tentang firman Tuhan. Yuk kita berbagi. Kalaupun itu harus dengan cucu, kita cuma bisa dengan cucu, atau dengan anak, atau dengan menantu, lakukan. Itu sudah ladang penginjilan yang pertama kali. Bahkan firman Tuhan itu kan sebenarnya jelas. Yang harus dibangun semenjak dari pertama itu bukan orang-orang di luar, tapi orang-orang di dalam. Kenapa? Yang Tuhan bangun pertama kali itu apa? Keluarga kan? Iya toh? Yang Tuhan bangun pertama kali itu keluarga. Jadi dari keluarga lah Injil itu harus diberitakan. Kalau Injil gak diberitakan dari keluarga, mau diberitakan dari mana? Anak-anak Gen Z sekarang, saudara, kapan hari saya bahas sama teman-teman di komunitas ini. Anak-anak Gen Z sekarang itu bukan gak percaya sama Tuhan. Ada satu penelitian, saudara. Anak-anak Gen Z itu percaya sama Tuhan, tapi Tuhan versi mereka. Hebat tuh, saudara. Tuhan versi mereka di satu negara, mereka percaya sama Tuhan, tapi Tuhannya yang Tuhan versi mereka. Jadi dari kepercayaan ini, ini kayaknya menarik, yuk kita adopsi. Dari kepercayaan ini, itu kayaknya menarik juga, yuk kita adopsi. Dari kepercayaan yang ini lagi, ini kayaknya menarik, kita adopsi juga nilai-nilainya. Jadi prinsipnya soal Tuhan tuh campur baur, gak karu-karuan, saudara. Ibaratnya kalau orang belajar silat, saudara, jurusnya gak karu-karuan, gurunya gak karu-karuan, ya kan? Ini kalau dipelajari sungguhan, bisa jadi apa, saudara? Kalau di ilmu silat-silat, kayak yang pendekar hina kelana lah, kayak gitu-gitu ya, pendekar pemanah Raja Wali, nggak terarah, iya kan? Nah itu loh, pentingnya kita ngasih nilai-nilai semenjak dari di dalam keluarga. Jadi yuk kita sama-sama, saudara, punya hati seperti ini, punya pikiran seperti ini. Tuhan, aku ini utusanmu. Jadi dengan siapapun aku bertemu, yaitu kesempatanku untuk memberitakan prinsip-prinsip kebenaran itu kepada mereka, untuk memproklamirkan
untuk mewartakan kabar resmi dari Tuhan. Gitu loh. Ya toh, supaya apa? Supaya shalom yang aku alami itu juga dialami oleh mereka. Kalau mereka mengalami shalom, shalom itu juga akan mereka tularkan kepada yang lainnya. Gitu loh saudara. Jadi saudara bisa memahami ya, saudara bisa ngikuti alur berpikirnya Markus di sini saudara ya. Itu loh saudara. Jadi makanya ini satu sebenarnya ya di ayat 20 itu satu kontras dibalik luar biasa saudara. Dari ketakutan jadi keberanian yang luar biasa. Dan kalau kita lihat murid-murid saudara, matinya gimana saudara? Ada yang mati baik-baik. Yang normal aja itu cuma satu, Yohanes saudara. Itu pun sempat digoreng. Digoreng hidup-hidup dia. Tapi yang lainnya mati dimutilasi lah. Jadi nggak ada yang mati baik-baik. Tapi mereka nggak pernah protes. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami sendiri Tuhan. Mereka menyaksikan sendiri Tuhan. Kalau mereka nggak menyaksikan sendiri siapa Tuhan itu, kira-kira mereka mau nggak sih saudara ngambil resiko yang kayak gitu? Nggak mau kan? Rugi kan? Ngapain setor nyowo gitu loh? Dia enak di rumah, bubuk-bubuk santai gitu ya, hidup slow living, enak loh. Tapi mereka nggak mempertaruhkan nyawa loh. Ya loh. Nah itulah saudara. Jadi yuk kita sama-sama saudara ya, saling menguatkan, saling mendorong. Saya juga ingin mendorong kita semuanya di sini. Mungkin bagi dunia kita orang-orang biasa, tapi di hadapan Tuhan kita bukan orang-orang biasa. Kita adalah utusan-utusan resmi kerajaan Allah. Amin saudara. Ya sama-sama kita berdoa.